Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat terkenal dengan ajarannya, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah ajaran dari Syekh Siti Jenar, tapi faktanya kalau kita melihat hasil penelusuran sejarah, ternyata paham-paham yang demikian yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar adalah cerita bohong dan fiktif, dan konon itu adalah produk dari Belanda. Bahkan teman-teman kalau merujuk pada kisah-kisah lainnya, misalnya kisah nama Sabda Palon yang mungkin sering sekali kita dengarkan, bahkan itu sebenarnya adalah tokoh fiktif yang dibuat oleh Belanda. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran, bicara soal Syekh Siti Jenar, kalau teman-teman merujuk pada banyak video-video di YouTube, bahkan artikel, contohlah kita merujuk ke tokoh-tokoh trending, misalnya Gus Baha atau siapapun itu, hampir semua tidak ada yang membahas Syekh Siti Jenar ini berdasarkan data atau mungkin dari referensi yang terpercaya. Kebanyakan mereka menyampaikan ajaran Syekh Siti Jenar itu dari pemaparan beberapa kiai yang sebelumnya mungkin sudah pernah menyampaikan hal yang sama. Nah, ini menjadi persoalan karena kalau kita bicara soal hadis, ayat Al-Quran, itu jelas riwayatnya dari mana, sumbernya dari mana. Nah, kisah-kisah seperti ini kita perlu hati-hati untuk menanggapi karena ternyata dari hasil penelitian naskah-naskah kuno, beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar adalah bukan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, karena ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya jauh dari ajaran-ajaran yang di luar dari ajaran-ajaran yang sifatnya mengarahkan orang untuk jauh dari ajaran Al-Quran dan hadis yang sebenarnya. Nah, ini akan kita ungkap beberapa fakta hasil penelitian terkait soal Syekh Siti Jenar. Nah, kalau kita merujuk pada satu referensi bahwa Syekh Siti Jenar ini bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ini dia dilahirkan di Persia, baru kemudian setelah umur 17 tahun baru kemudian merantau tepatnya ke Malaka pada waktu itu, dengan pada saat dia sudah usia dewasa dia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Nah, kalau kita telusuri dari silsilah Syekh Siti Jenar ini berujung kepada Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidah Fatimah binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Syekh Siti Jenar ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan kita sebut Habib untuk istilah di Indonesia. Jadi kalau beda dengan kisah yang kita sebutkan tadi, yaitu soal salah satu tokoh yang kita sebut tadi itu betul fiktif. Bedanya dengan Syekh Siti Jenar itu tokohnya ada, tapi kemudian ajarannya itu diputarbalikkan oleh sebagian pakar menyebut bahwa itu adalah ulah dari penjajah Belanda pada saat itu. Nah, kita telusuri dari kelahiran beliau itu tahun 1404 Hijriah. Jadi tahun 1404 bukan Hijriah, Masehi, di Persia, Iran. Jadi beliau adalah bukan asli kelahiran Indonesia, tapi kemudian pada usia 17 tahun beliau itu merantau ke Indonesia, ya, tepatnya ke Malaka waktu itu, sebagai yang mana ayahnya pada waktu itu sebagai pedagang sekaligus pendakwah. Tapi Syekh Siti Jenar sendiri itu sudah hafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Nah, tapi kemudian di kerajaan Malaka itu ada pergantian pemimpin. Jadi pergantian itu yang kemudian ayah Syekh Siti Jenar, yaitu yang kita sebutkan tadi,
itu kemudian diganti, yang sebelumnya sebagai mufti di Malaka pada waktu itu kemudian diganti. Setelah penggantian itu pada beberapa tahun berikutnya kemudian ayahnya pindah ke Cirebon, nah bersama dengan Syekh Siti Jenar. Nah, kita tidak akan bahas panjang lebar soal perjalanan itu, tapi paham soal banyak paham yang disampaikan oleh ustadz-ustadz trending itu yang kemudian perlu kita kritisi. Jadi kita mulai dari penisbatan soal Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Nah, kemudian istilah itu melekat pada beliau, yaitu sebagai lemah bang atau lemah abang. Ada juga yang menyebutnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar berdasarkan banyak konten-konten yang tidak jelas sumbernya menyampaikan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sebenarnya secara syariat itu tidak masuk di akal bahwa ada orang yang kemudian jadi pendakwah yang sumbernya dia berasal dari cacing, karena faktanya memang Syekh Siti Jenar itu dikenal akrab dengan rakyat jelata dan bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Nah, inilah yang kemudian diputarbalikkan faktanya, dibuat cerita fiktif bahwa Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing. Padahal faktanya Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang merakyat. Nah, karena dicari celah untuk membuat cerita fiktif oleh Belanda, disebutlah bahwa Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing. Padahal memang secara tempat tinggal dia bertempat tinggal di desa Lemah Abang dan mempunyai karakter orang yang merakyat. Nah, itulah yang kemudian diplesetkan oleh Belanda. Nah, kemudian ajaran Manunggaling Kaulo Gusti ini juga diidentikan oleh kepada Syekh Siti Jenar. Jadi kalau dilihat dari penelitian soal Syekh Siti Jenar ini, bahwa istilah ajaran Manunggaling Kaulo Gusti itu banyak terdapat di kitab-kitab primbon Jawa. Padahal ini disampaikan dalam suluk Syekh Siti Jenar. Beliau menggunakan kalimat fana wal baqa. Jadi fana wal baqa ini sangat berbeda dengan Manunggaling Kaulo Gusti, karena fana wal baqa ini adalah ajaran tauhid yang memang real, asli dari ajaran Islam sendiri, dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga tidak bisa disamakan dengan Manunggaling Kaulo Gusti. Dan itu bukan ajaran dari Syekh Siti Jenar berdasarkan penelitian beberapa pakar sejarah yang ada di Indonesia. Jadi kemudian kesimpulannya disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Nah, ini fakta, teman-teman. Jadi bukan lagi terkait soal penyampaian dari turun-temurun dari ustadz-ustadz sebelumnya kemudian disampaikan lagi. Jadi ini perlu kita luruskan bahwa Syekh Siti Jenar memang keturunan Nabi Muhammad dan tidak mengajarkan ajaran Manunggaling Kaulo Gusti. Bahkan ajaran beliau adalah fana wal baqa, yang artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Nah, kemudian dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar itu meninggalkan puasa, meninggalkan sholat Ramadan, puasa Ramadan, sholat, meninggalkan sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Nah, ini juga ditemukan dalam naskah Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19. Nah, Burhanpuri ini, teman-teman, harus ketahui Burhanpuri ini murid langsung Syekh Siti Jenar. Jadi apa yang disampaikan beliau itu jauh lebih valid dan lebih pantas untuk kita percayai daripada naskah primbon Jawa yang banyak dikarang oleh orang-orang yang tidak kita ketahui siapa penulisnya. Nah, dalam naskah
Risalah Burhanpuri ini adalah salah satu murid dari Syekh Siti Jenar, berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamat syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Ini fakta teman-teman, fakta sejarah dari Risalah Burhanpuri yang merupakan murid langsung dari Syekh Siti Jenar. Itu di halaman 19. Kemudian beliau menyambung bahwa tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, Allah, Allah dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah putus dari puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Ini fakta yang disampaikan oleh murid langsung Syekh Siti Jenar. Beliau berkata bahwa dia sudah berguru kepada beliau selama 9 tahun lamanya. Jadi na'udzubillah kalau teman-teman saat ini percaya bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak sholat, kemudian tidak puasa Ramadan, itu fakta yang keliru. Bukan fakta yang keliru, informasi yang keliru yang diturunkan oleh ustadz-ustadz dari zaman dulu, kemudian disampaikan lagi, padahal sumbernya itu adalah dari cerita fiktif yang disampaikan oleh Belanda. Nah, ini yang kemudian teman-teman, kita sebagai seorang muslim banyak istighfar kalau sudah tahu fakta-fakta seperti ini, karena masalahnya yang kita anggap ajarannya salah itu adalah seorang wali Allah yang ajarannya memang betul-betul ajaran tauhid, bukan ajaran manunggaling kaulo Gusti, yang secara syariat juga tidak dibenarkan oleh ulama-ulama termasuk Wali Songo. Nah, kemudian ada tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Ada juga yang menyampaikan berubah menjadi babi. Ini satu penghinaan kepada waliullah disampaikan oleh beberapa ulama. Beberapa pakar sejarah menyampaikan ini penghinaan kepada waliullah, apalagi dia adalah cucu Rasulullah SAW. Jadi disampaikan dalam buku tersebut, jika ada penulis yang menuliskan seperti ini, berarti dia tidak bisa berpikir jernih dalam teori antropologi maupun biologi kuantum sekalipun. Manusia lahir dan wafat sebagai manusia. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus meluruskan pola pikir kita. Jadi disampaikan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang sujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Jadi ini disampaikan oleh sambungan dari, insya Allah ini sambungan dari Risalah Burhanpuri, bahwa Syekh Siti Jenar sama sekali tidak dipenggal kepalanya dan dia meninggal dalam keadaan sujud setelah mengimami di Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Jadi nauzubillah kalau selama ini kita sebut Syekh Siti Jenar dipenggal kepalanya karena paham manunggaling kaulo Gusti, itu keliru, dan kalau dipenggal kemudian menjadi babi atau anjing itu juga cerita fiktif. Yang benar beliau meninggal dalam keadaan sujud pada saat mengimami sholat di Masjid Agung Cirebon. Kemudian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali. Ini tidak ada literatur primernya sama sekali, literatur utamanya tidak ada, dan bantahannya disampaikan bahwa Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa, dan ajaran Islam itu memelihara kehidupan secara kisah-kisah yang dibuat bahwa Syekh Siti Jenar ini dipenggal kepalanya atas perintah Wali Songo itu tidak diterima oleh sebagian ahli syariat dan ahli sejarah. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia Az-Zumardi Azra, ini profesor juga mengajar di UIN. Jadi teman-teman harus lebih percaya ini ketimbang informasi yang disampaikan turun-temurun. Jadi ini Az-Zumardi Azra yang menyampaikan bahwa penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara ulama syariat dan hakikat. Jadi ini yang
tujuan utamanya kenapa kemudian Belanda membuat kisah-kisah fiktif seperti ini adalah tujuan utamanya adalah agar ulama syariat dan ulama hakikat itu berselisih. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan saat ini, teman-teman. Sebagai kesimpulannya, bahwa tidak semua yang diajarkan ustadz-ustadz trending itu bisa kita terima, karena kita butuh data, butuh referensi primernya. Jadi referensi utama yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memang pahamnya adalah manunggaling kaula Gusti, itu sama sekali tidak benar, karena Burhan Puri adalah satu dari sekian murid Syekh Siti Jenar yang menyampaikan bahwa beliau adalah ahli syariat yang tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan tidak ada yang menyamai sholat sunnah beliau dibanding dengan ulama-ulama yang ada pada saat itu. Nah, itu kesimpulan kita. Jadi mulai saat ini rubah pola pikir kita bahwa Siti Jenar adalah ulama yang berpaham salah, tapi dia adalah seorang wali Allah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.